Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2632 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, batasi firman Tuhan ini, dan mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 48 sampai ayat 58, yang saya percaya firman Tuhan ini bertalian. Firman Tuhan ini terhubung. Saudara perhatikan ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi bicara tentang perjamuan kudus. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mengerti bagaimana mungkin kita makan daging dan minum darah Yesus. Mereka tidak paham karena mereka tidak mengerti firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bicara tentang perjamuan kudus. Barang siapa makan roti yang menjadi gambaran tubuh Kristus dan meminum anggur yang adalah gambaran darah Yesus, mereka akan hidup dalam kekekalan. Firman Tuhan tadi dalam Injil Yohanes berkata, Tuhan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman dan dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Karena apa? Karena tubuh dan darah Yesus menyatu dengan kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang menerima perjamuan kudus, yang percaya roti itu adalah tubuh Yesus, yang percaya anggur itu adalah darah Yesus. Memang roti dan anggur yang kita minum buatan manusia. Memang itu seperti roti, saudara, yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kita dengan iman percaya itu adalah tubuh Kristus, darah Yesus yang masuk dalam kehidupan kita dan menjadi satu dengan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 32. Apa pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita melalui sakramen perjamuan kudus? Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah peringatan untuk kita untuk terus memberitakan tentang kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya sampai pada kedatangannya kali kedua yang kita terus nanti-nantikan sampai sekarang ini. Amin. Jadi perjamuan kudus itu adalah berita tentang kematian Yesus yang terus kita sampaikan bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia rela mati, dia memberikan hidupnya supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan menerima keselamatan hidup kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima perjamuan kudus, kita semua memperingati kematian Yesus yang telah mati untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Yesus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dengan menerima perjamuan kudus, kita mengakui tubuh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara dapat melihat di ayatnya yang ke-27 di sana berkata begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, perhatikan.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menerima perjamuan kudus kita mengakui kita ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Di saat kita menerima perjamuan kudus itu, kita percaya bahwa kita disatukan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari orang-orang yang tidak mengakui bahwa perjamuan kudus itu adalah peringatan buat kita untuk mengenang Yesus, bahwa perjamuan yang kita terima, roti dan anggur yang kita terima itu adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kita harus mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kalau kita tidak mengakui itu, maka dampaknya saudara perhatikan di ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggoy. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ketika kita menerima perjamuan kudus, kita tidak boleh main-main. Kita harus serius. Karena perjamuan kudus itu adalah peringatan tentang kematian Yesus. Jangan main-main. Kita harus mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk kita. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes tadi jelas berkata, kalau kita memakan roti itu, kita akan menjadi satu dengan Yesus. Ketika kita minum anggur itu, yang adalah darah Yesus akan mengalir dalam tubuh kita, memberikan kesembuhan dan memberi keselamatan buat kita. Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang mengakui bahwa perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak ketika kita tidak mengakui itu adalah tubuh Kristus, firman Tuhan ini katakan, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima perjamuan kudus, kita harus serius. Karena momen di mana kita menerima perjamuan kudus itu adalah momen di mana saudara mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan saudara mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga akan mengajarkan kepada kita. Darah Yesus yang kita terima melalui perjamuan itu, yaitu berupa anggur, adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa umat manusia. Amin. Jadi kita percaya ketika kita meminum anggur yang adalah gambar dari darah Yesus, dosa saudara dan saya diampuni. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus serius ketika kita menerima perjamuan kudus itu. Karena apa? Karena ini bicara tentang hidup kita. Kita mendapatkan pengampunan dan mendapatkan keselamatan. Jadi harus serius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menerima perjamuan kudus, kita mengakui apa yang kita terima. Roti dan anggur yang kita terima, itu adalah tubuh Kristus, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayat 31 perhatikan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang ketiga, sebelum menerima perjamuan kudus, ujilah dirimu. Amin. Ujilah dirimu di sini artinya apa saudara? Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita sudah pantas nggak menerima perjamuan kudus ini? Di saat kita main-main saudara, banyak orang di kampung, di daerah-daerah Kristen itu, perjamuan kudus itu sangat-sangat sakral. Dan mereka yang main-main saudara, mereka memang mengalami seperti firman Tuhan ini. Ada yang sakit dan ada juga yang meninggal. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita,
Supaya hukuman itu tidak menimpa kita harus menguji diri kita sendiri. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya di saat kita menerima perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh dilayakan. Amin. Saya ingat waktu di kampung, saudara, kalau sudah mendekat perjamuan kudus, tidak ada orang mabuk, saudara. Dalam 2 minggu sebelum perjamuan kudus di kampung itu aman. Karena mereka mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mereka tidak main-main dalam hal ini. Karena mereka takut firman Tuhan ini. Kalau mereka tidak layak lalu mereka paksakan diri, mereka sakit dan mereka akan meninggal. Itu pikiran mereka, saudara. Makanya 2 minggu sebelum perjamuan kudus, desa di kampung saudara aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan seperti itu, di saat orang mau menerima perjamuan kudus, mereka betul-betul mempersiapkan diri. Kenapa harus lama-lama, saudara? Kenapa hanya dilakukan 1 tahun 3 kali? Kenapa kita tidak melakukannya sebulan sekali minimal? Saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, perjamuan kudus itu di saat ada ibadah, di sana dilaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, itu menandakan bahwa kita harus siap untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus terus menjaga hidup kita supaya tetap kudus, supaya kita layak menerima perjamuan kudus kapanpun dan dimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Sebelum menerima perjamuan kudus, ujilah dirimu sendiri. Mari kita mau mengakui dosa-dosa kita. Bahwa sesungguhnya kita nggak layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan mari koreksi diri kita. Hiduplah dalam pertobatan. Supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar. Apa pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di saat kita menerima perjamuan kudus? Yang pertama kita belajar, perjamuan kudus itu adalah peringatan buat kita tentang kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, dengan menerima perjamuan kudus, kita mengakui roti dan anggur yang kita terima adalah tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari ujilah dirimu sendiri. Mari saudara mengakui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!